Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita senantiasa di dalam keadaan sehat dan tetap di dalam keadaan sukacita serta perlindungan daripada Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membekali kita untuk aktivitas kita di dalam satu hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita untuk hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Saya membacakannya bagi kita. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian firman Tuhan. Tokoh Ayub di kalangan kita mungkin sudah menjadi tokoh yang sangat kita kenal, tokoh yang familiar. Karena Ayub ini sangat kita kenal dari proses penderitaan yang dia alami. Dan kita tahu bahwa Ayub ini adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat saleh, jujur, serta takut akan Tuhan. Bahkan tokoh Ayub ini menjadi seorang imam yang benar bagi keluarga. Dan oleh karena kesalehan, kejujuran, serta takut akan Tuhan, banyak orang-orang serta sahabat-sahabatnya yang sangat menyukai dan membangga-banggakan tokoh Ayub ini. Dan Ayub juga adalah seorang tokoh Alkitab yang memiliki harta kekayaan yang banyak dan memiliki 10 anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Yaitu bisa kita baca dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3. Dari firman Tuhan ini kita akan melihat kembali sebagaimana penderitaan yang dia alami dan sebagaimana proses itu dia jalani dan sebagaimana ikrar iman yang dia sampaikan untuk penderitaan yang dia alami itu. Tadi dikatakan dalam firman Tuhan, ikrar iman yang dia katakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Sebuah ungkapan yang mengatakan penebusku hidup, yang mengartikan kepada kita bahwa Allah yang dia kenal itu, Allah yang dia percaya itu senantiasa berada dengan dia. Dan dia yakin bahwa Allah itu akan membebaskan dia, bahwa Allah itu akan menyelamatkan dia, bahwa Allah itu akan menguatkan dia untuk menjalani proses penderitaan itu. Dan kita tahu bagaimana juga hal-hal yang dia alami dalam proses penderitaan itu. Mulai dari seluruh harta kekayaan yang dia miliki itu habis, musnah dari hidupnya. Dan juga anak-anaknya 10 orang tadi meninggal dunia diakibatkan musibah yang terjadi. Bahkan
dia juga menerima penyakit di dalam tubuhnya, yang membuat juga akhirnya istri yang selama ini bersama dia juga meninggalkannya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu juga bahwa semuanya itu adalah proses untuk semakin menjadikan dia menjadi orang yang benar-benar setia kepada Tuhan, menjadi orang yang benar-benar yakin kepada Tuhan. Karena Allah mengatakan itu di pasal yang pertama. Allah mengakui daripada kesalehan Ayub itu sendiri. Allah mengakui kesetiaan Ayub itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita semua, baik tua maupun muda, baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan, kita semua pasti tidak ada yang berani mengatakan bahwa kita tidak pernah mengalami penderitaan. Dan juga kita tidak berani mengatakan kita juga tidak pernah mengalami yang namanya sukacita. Karena suka dan duka itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah proses hidup yang akan menjadikan kita menjadi seorang manusia yang seperti Ayub ini. Menjadi seorang manusia yang kokoh, menjadi seorang manusia yang menampilkan kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Dan bahkan sebagaimana ikrar iman Ayub yang dia katakan dalam renungan ini, kita juga akan mengikrarkannya dalam kehidupan kita. Ayub mengatakan bahwa Allah itulah penebus hidupnya. Kalau di dalam pemahaman Alkitab, seorang penebus ini dikatakan sebagai seorang kerabat yang dengan penuh kasih datang untuk melindungi, membela, dan menolong pada masa kesulitan dan membenarkan kerabatnya yang menderita itu. Sebagaimana kita juga akan sampai kepada titik proses keimanan yang seperti ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan, 3 pilar hidup orang yang baik, 3 pilar hidup orang yang benar, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya 3 hal ini senantiasa menopang kita untuk memampukan kita mengenal siapa Allah kita itu, siapa Yesus Kristus Tuhan kita itu. Apalagi kita ke hari-hari yang berikutnya, kita akan mengenang kembali hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus hingga hari kebangkitannya di Minggu tanggal 17 April ini, dan juga di hari Jumat sebagai hari peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu semuanya itu adalah bukti daripada ikrar iman Ayub ini, bahwa Yesus itu menjadi penebus bagi hidup kita, yang membebaskan kita seperti yang dikatakan tadi, yang melindungi kita, yang membela kita, yang menolong kita dari perbudakan dosa itu, dari penderitaan dosa itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita akan bangkit dalam menjalani hidup kita. Kita akan kalahkan yang namanya penderitaan yang kita alami dengan memiliki iman, kasih, dan pengharapan di dalam nama Allah yang Tritunggal. Bapak Ibu sekalian, kiranya firman ini menghantarkan kita menjadi seorang manusia yang saleh, yang baik, bahkan yang setia, serta takut kepada Tuhan. Hingga apapun yang kita alami dalam hidup kita tidak menjadi manusia yang pesimis, kita tidak menjadi manusia yang berputus asa, tetapi kita menjadi manusia yang tetap semangat, memiliki motivasi, memiliki visi hidup, dan juga memiliki pengharapan dalam hidup. Bapak Ibu sekalian, bahkan dikatakan sehabis hujan terbitlah pelangi.
yang berarti penderitaan itu tidak akan selamanya bernaung dalam hidup kita. Allah itu tidak diam, Yesus itu tidak diam. Mereka senantiasa melindungi kita ketika kita benar-benar datang kepadanya, ketika kita benar-benar memanggil namanya di dalam setiap perjalanan hidup kita, di dalam setiap doa kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, senantiasalah hidup dalam pengharapan, senantiasalah selalu mengikrarkan iman yang benar di hadapan Tuhan, agar kita menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang kokoh, menjadi manusia yang senantiasa bersuka cita dalam nama Tuhan. Amin. Harape masa di ngolumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga.